Hai guys, welcome to TVRI Bali Podcast bersama aku Arjuna Suteja yang akan menemani teman-teman semuanya untuk mendengarkan kisah inspiratif dari narasumber yang kita undang langsung ke studio podcast TVRI Bali. Langsung saja kita mulai TVRI Bali Podcast, turn on! Seru banget ya. Seru banget karena hari ini kita studio disulap sama gadis cantik di sebelah aku, guys. Jadi apa lihat jadi apa? Prok. Ada banyak banget batik ya ini ya. Ada batik, ada lukisan-lukisan batik dan juga di depan aku sudah ada peralatan-peralatan yang nantinya akan aku kasih tahu ke kalian di akhir segmen kita pada hari ini ya. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu, seorang gadis cantik yang berprestasi yang akan berbagi cerita pengalamannya dan dulunya itu pernah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia 2 kali ya. Iya. 2 kali loh guys. Penasaran? So jangan di skip videonya. Langsung aja kita sambut. Ini dia Ge-Yoni. Gimana kabarnya, Ge? Gimana? Baik, harus baik ya. Supaya semangat terus. Semongko. Oke, teman-teman di rumah pengen tahu siapa sih gadis cantik di samping aku ini? Siapakah dia? Hey, siapa dia? Oke, silakan dikenalin dulu dirinya siapakah Ge-Yoni ini. Silakan. Halo, kenalin aku Niko Masri Mahyani Aryasi, disapa akrab sebagai Ge-Yoni. Aku sekolah di SMA Negeri 3 Denpasar, kelas 12, kelas 3 SMA. Hei, kelas 3 SMA anak Trisma. Tuh, mana anak Trisma? Yuk. Trisma, Jaya. Harus tuh nonton ya, komen di kolom komentar. Nanti teman-temannya harus nonton dong. Anak Trisma harus support temennya. Jadi Ge-Yoni ini kelas 3 SMA tapi punya segudang prestasi yang bukan hanya akademik aja, non akademik. Jadi seimbang loh guys. Aku baca CV-nya tuh banyak banget. Ada prestasi akademik dan juga ada prestasi non akademik. Oke, langsung aja spill dikit dong. Sis. Prestasi-prestasi yang dimiliki Ge-Yoni silakan di spill sekarang. Ini dari bidang akademik dulu ya. Boleh. Akademik Yoni ada bidang penelitian yang didapat gold medal Youth International Science Fair tahun 2023 di bulan Februari kemarin. Terus ada International Innovation Invention Competition, itu Malaysia yang ngadain tahun 2023 juga dapat gold medal. Itu berbarengan dengan yang tadi Yoni bilang. Dan masih banyak sebenarnya tentang penelitian. Yoni juga sebagai finalis Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tahun 2022 dan tahun ini juga Yoni kembali mengikuti Olimpiade Penelitian Siswa itu dan masih proses. Gitu. Oke, kita doain semoga sukses dan bisa menjadi juara dan mendapatkan gold medal ya. Iya, semoga. Oke, itu dia sekelumit prestasi akademiknya. Penelitiannya. Oke. Selain penelitian, ini juga mengikuti Olimpiade Sains Nasional OSN di bidang fisika dan beruntung ya nih tahun ini bisa lolos ke tingkat nasional. Agustus nanti ini berangkat ke Bogor. Wow, doain ya. Doa ya. Semeton Bali. Nih dia gadis cantik yang punya prestasi banyak sekali ya. Oke. Selain Olimpiade sama penelitian, ini juga di sekolah dapat ranking umum 1. Wih, juara 1 deh bos. Senggol dong. Oke, jadi itu di bidang akademis ya Yoni ya. Sekarang silahkan di-spill untuk bidang non-akademisnya. Non-akademis Yoni ada mengikuti dapat gold medal International Choir Festival itu tahun 2019. Kemudian juara 1 lomba menyanyi. Juara 1 kemarin Porsenijar, Yoni dapat juara 1 lomba melukis tingkat provinsi. Kemudian ada lomba melukis, Yoni juara 1, Yoni juara 3 lomba melukis wayang klasik waktu PKB. Setelah itu juara 1 lomba karikatur sebagai finalis
lomba desain poster grafis digital itu Eval S2N di nasional di Banten waktu itu. Kemudian dan ini yang paling ini nggak bisa lupain sih, batik. Ada di belakang kita. Ya, tahun 2014 ini mengikuti lomba batik, itu awal mula ini lomba batik. Dan dapat juara harapan 1 di tingkat nasional. Pada saat itu Yoni lomba di Istana Kepresidenan Cipanas, Jawa Barat bersama Presiden SBY. Oke, terus. Karena nggak puas kan? Iya. Emang nggak puas gitu. Jadi kembali lagi ikut tahun 2016 dan akhirnya berhasil memberikan emas untuk Bali. Juara satu untuk Bali ya. Di Jakarta. Bersama Jokowi. Bersama Pak Jokowi. Keren. Jadi udah ketemu 2 presiden ya. Nanti silahkan dikasih tahu teman-teman di rumah. Jadi jangan di skip videonya. Oke, sebelum kita ulik-ulik itu, aku pengen tahu awal perjalanan. Ada yang ketinggalan loh. Apa? Ini ada pigeon juga. Oke. Sorry. Jadi bukan di bidang itu aja, ada di bidang pageant juga. Oke, itu gimana? Jadi sebagai Duta Trisma tahun 2022 dan sebagai remaja berbudi pekerti tahun 2022 tingkat nasional. Lengkap ya, ada bidang akademik, non akademik dan juga pageant ya. Nanti bisa jadi Putri Indonesia. Langsung mohon doanya. Yuk pageant lovers. Ini udah ada nih calon putrinya yang sudah punya background yang luar biasa. Nanti bisa jadi Putri Indonesia dan juga bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke, aku pengen tahu bagaimanakah perjalanan awal dari Yoni? Apakah langsung ikut lomba langsung juara 1 atau gimana? Terus mulai kapan sudah mengikuti lomba-lomba ini? Semuanya itu pasti by proses Kak ya. Yani mulai lomba itu dari TK. TK itu Yani lomba melukis. Oh ya, sebenarnya ini dibilang tidak berprestasi. Hah? Siapa itu yang bilang tidak ada prestasi? Waktu TK, ini dibilang nggak ada prestasi di melukis, nggak ada bakat. Nggak ada bakat. Awalnya Yoni ngerasa seperti itu. Apa dapat omongan seperti itu? Dapat omongan seperti itu. Yani waktu itu mau ekstra kan, itu ternyata ekstranya itu harus seleksi. Nah itu dibilang Yani nggak bisa ikut ekstra karena kurang ada bakat di melukis. Terus saya langsung gebu-gebu lah. Jadi pengen belajar melukis gitu. Orang tua lah yang support Yoni untuk nyariin tempat belajar gitu. Dan akhirnya Yoni di TK itu mulai ikut lomba-lomba, asik ikut lomba, dapet juara itu kayak seneng banget kan. Sampai ternyata bisa di juara 1 nasional itu. Benar-benar kebanggaan banget sih. Bener. Jadi udah mulai ikut lomba dari TK. Aku TK ngapain ya guys? Yoni dari TK udah ikut lomba loh. Ini juga sempat main masak-masak kan? Oh iya, sempat juga ya, sempat. Tapi tetap juga seimbang, berprestasi juga dari kecil gitu. Oke, jadi dulunya itu fokusnya di dunia lukis, and then lanjut ke apa lagi? Nasional ini bosen kan? Bosenan orangnya ya, Gemini nggak? Bukan ya? Bukan. Kok jadi zodiak? Soalnya aku Gemini gitu, musuh zodiak lain. Scorpio. Oke, lanjut. Kan setelah itu tuh Yoni bosen apa ya? Kayak pengen yang hal baru, coba dah nyanyi karena Yoni pas melukis itu seneng banget sambil nyanyi. Coba nyanyi dan latihan-latihan, juara juga gitu. Setelah nyanyi, kok kayaknya di bidang non akademis aja ya Yoni lomba-lombanya itu. Coba deh di bidang akademis gitu. Yoni coba penelitian, kok kayaknya seru banget. Yoni suka nyampur-nyampur bahan, terus suka collab juga. Yoni pertama kali lomba dapat silver medal internasional itu. Benar-benar bangga banget, senang banget, jadinya makin semangat gitu untuk nyari
penelitian baru, inovasi-inovasi baru, biar sampai Yuni dapat gold medal dan akhirnya dapat juga. Dapat juga. Ya. Wow, keren. Jadi kalau orang bosen tuh kan palingan scroll TikTok. Kalau Yuni bosen coba yang lain gitu, coba seni yang lain dan coba lomba yang lain. Tapi menghasilkan loh. Ini patut diikuti dong sama generasi kita sekarang kan. Jadi nggak cuma mager-mageran aja. Kalau bosen jangan mager, tapi carilah hal yang positif ya kan. Bisa potensi diri. Betul banget. Oke, tadi sempat di-spill. Sempat bertemu dengan dua presiden, Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Itu gimana sih ceritanya? Silakan di-share ke teman-teman semuanya, dengerin. Ya, dengerin ya. Jadi pertama Yuni ikut itu lomba namanya FLS 2N. Ya. Itu diadakan oleh kementerian. Itu seleksinya dari gugus, kecamatan, kemudian kota, provinsi, dan ke nasional. Awalnya itu bukan membatik langsung, jadi gitu. Desain batik dulu di kertas kertas dulu. Ya, itu pakai cat gitu. Nah, sampai di kota Yuni dapat juara 1, harus ke provinsi. Nah, sedangkan di provinsi itu harus pakai kain, harus membatik gitu. Mau nggak mau harus belajar dong. Betul. Ini belajar di Gianyar Goa Batik Bali. Nah, di provinsi belajar itu dari nol tuh berarti untuk membatik. Ini bisa tergolong di antara hobi-hobinya Yuni, itu paling susah sih. Paling berbahaya juga. Betul. Kenapa berbahaya? Itu berhadapan dengan kompor, panas banget. Terus bisa kalau kepanasan itu garisnya tuh nggak konsisten jadinya. Ngefek banget ya. Habis itu kalau dingin, itu nggak mau tembus, nggak kegambar jadinya. Nggak kegambar jadinya. Oh gitu. Jadi latihan belajar dari nol dan langsung kekirim ke provinsi, bertemu dengan teman-teman yang dari pilihan dari masing-masing kota kabupaten sebali, akhirnya juara 1. Oke, and then di provinsi belajar di Gianyar juga ikut gitu itu awalnya agak sedikit insecure sih. Iya betul, pastinya, tapi itu nggak menutup semangatnya Yuni ya? Yuni nggak terpuruk dengan masalah tersebut. Yuni harus lebih semangat jadinya untuk belajar dan akhirnya juara 1 ke nasional. Dan di nasional itu Yuni menjadi peserta terkecil waktu 2014. Kecil, termuda, tercantik dari Bali, jegek gitu. Balinis gitu. Terus di sana gimana ceritanya? Itu lombanya di Bogor. Di Cipanas kepresidenan. Waktu itu bertemu dengan Pak SBY. Itu di sana gimana? Udah terkecil, terus bertemu dengan seluruh teman-teman di Indonesia, itu gimana sih rasanya? Jadi pusat perhatian sih. Kecil. Makanya Pak SBY sering ngeliatin ke Yoni. Iya. Yoni di sana ketemu teman-teman yang udah batiknya ya tau lah luar biasa banget, dari Jogja, Pekalongan itu yang emang pusat batik gitu. Betul. Dan di sana ya nih berhasil dapat harapan 1. Cuman nggak puas gitu ya, gitu lah. Saya tidak pernah puas. Betul. Tapi itu udah lumayan ya di anak kecil, paling kecil tuh dapat harapan 1. Tapi itu juga nggak menutup semangatnya Yoni untuk mencoba lagi. Harus bisa memberikan emas dong. Betul. Coba laginya di tahun 2016. Itu gimana ceritanya? Berarti ulang lagi dong Yoni? Iya. Dari yang dulunya udah ke nasional guys. Ini patut dicontoh sih teman-teman semuanya. Jangan pernah menyerah dan jangan merasa diri itu udah cukup gitu. Di atas langit masih ada langit. Ada langit, betul. Jadi never give up. Betul. Jadi Yoni ulang lagi dari seleksi gugus, kecamatan, kota, sebali dan juara 1 lagi. Oke, itu dikirimnya ke Jakarta. Wow, Jakarta. Jaksel. Literally, which is. Oke, itu gimana ceritanya itu? Sama proses juga kayak gitu. Terus di Jakarta Yoni sakit. Sempat sakit. Iya, awalnya nggak dikasih ikut lomba atau cuman Yoni nggak dikasih ikut lomba sama panitia tuh? Atau sama siapa? Sama panitianya. Karena situasi kondisinya sakit. Kurang baik. Apalagi kayak gini kan takutnya di ruangan itu sesak tiba-tiba. Banyak soalnya peserta yang sakit waktu itu. Kalau boleh tahu lombanya tuh berapa jam biasanya?
8 jam. Wow, guys. 8 jam dalam posisi satu karya 50 kali 50. Yang ini menyelesaikan yang di belakang ini guys itu 1 jam. 1 jam berapa? 8 jam guys. 8 jam dengan posisi kondisi yang sakit, terus harus berjuang demi nama Bali. Tapi itu semua dilakukan untuk Bali. Pokoknya Bali itu sing main-main gitu ya. Betul, sing main gitu. Senggol dong gitu. Bali nih senggol dong gitu. Oke, jadi berusahalah gitu melawan rasa sakit itu. Duduk. Karena sia-sia dong yang belajar 2 tahun masa. Betul. Di hari H masa kayak gitu kan. Jadi Yuni tetap usahain. 4 jam yang duduk, terus istirahat, 4 jamnya lanjut lagi. Oke, and then hasilnya adalah juara 1. Wow. Sangat senang sekali terbayar ya semua perjuangan selama 2 tahun itu. Jadi memang tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Selama 2 tahun eksplor lagi gimana caranya supaya bisa meraih juara 1, akhirnya mendapatkan juara 1. Itu patut dicontoh buat teman-teman di rumah. Harus ditambah lagi semangatnya. Intinya nggak boleh menyerah karena your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time. Wow, quote of the day guys. Keren. Oke, jadi akhirnya sudah mendapatkan juara 1, mendapatkan kesempatan bertemu bersama presiden. Aku juga kepo nih mengenai batik ya, mengenai batik yang sudah kita lihat di sini yang sudah disulap sama Yoni ya. Studi kita keren banget. Itu kalau batik nih, batik sendiri menurut Yoni itu batik itu apa? Karena kita ketahui bersama ya batik itu sudah masuk ke warisan dunia ya, UNESCO. Oleh UNESCO. Betul. Jadi anak-anak di rumah, mungkin generasi di rumah, generasi Gen Z milenial gitu, nggak tahu apa sih batik gitu. Jadi menurut pengetahuannya Yoni, batik itu apa sih Yoni? Kata tahu nggak kepanjangan dari batik itu apa? Ayo. Apa? Batik. Ya nggak salah sih ya. Iya kan udah panjang kan. Batik itu banyak titik. Banyak titik. Ya. Kakak pasti pernah nggak lihat batik yang tanpa titik? Nggak ada sih. Afdol ya. Oh iya sih. Aku baru mikir ya. Semua batik itu pasti ada titik. Iya, kayak disatukan satu titik ke titik yang lain. Jadi itu batik. Batik juga warisan asli Indonesia yang warisan nenek moyang yang sudah diakui UNESCO. Betul. Jadi kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya dong melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Iya loh, benar. Oke, jadi batik itu banyak titik dan real dari nenek moyang kita yang punya gitu loh, harus kita lestarikan seperti Yoni ini gitu. Nah untuk jenis batiknya itu sendiri Yoni, yang Yoni ketahui itu jenis-jenis batiknya itu seperti apa sih gitu yang ada di Indonesia atau yang Yoni ketahui gitu? Kalau jenis batik sih masing-masing daerah pasti mempunyai ciri khas masing-masing dari jenis ukirannya. Bali pun beda dengan ukiran di Jawa. Ya kelihatan bedanya gitu. Iya. Banyak banget jenis-jenis batik, ada batik Pekalongan, batik motif Bali, ya itu kayak motif wayang gitu ya yang di belakangnya itu ya, wayang. Ini wayang. Apa aja bisa digunakan batik dengan proses yang seperti ini dan mencanting, bukan cetak. Jadi batik tulis gitu. Oke. Jadi gitu guys, jenis-jenis batik itu tergantung dari daerahnya juga bisa. Dan yang terpenting adalah dengan cara atau teknik batik tulis karena itu yang harus dilestarikan. Itu yang budaya asli Indonesia. Gitu. Dan nggak banyak loh orang muda, anak muda yang mau gitu belajar membatik gitu kan. Oke, jadi aku akan challenge langsung ya. Sudah ada di bawah kita, di depan aku ini udah ada peralatannya. Jadi aku minta untuk Yoni itu membatik di sini. On the spot. Di sini guys. Ya. Jadi kita siapin dulu. Yuk, let's go. Sambil kita ngobrol-ngobrol juga ya. Oke, kita siapkan dulu. Di sini ya. Silakan duduk di sana. Aku akan bantu dulu. Ini ngambil peralatannya guys. Jeng. Ini namanya kain apa biasa dipakai Yoni? Kain mori. Kain mori. Ya. Ini namanya gawang guys. Apa namanya? Gawang. Jadi batik yang asli itu membatiknya harus pakai gawang. Pakai gawang. Oke. Jadi kita langsung ya di sini kita
challenge langsung Boleh. membatik di sini dan juga sambil dijelasin dong apa-apa aja alatnya. Mungkin teman-teman di rumah pengen tahu nih alat-alat dari membatik itu apa aja. Tadi pertama apa? Gawang. Ini gawang, yang ini, yang ini. Ini namanya gawang. Gawang. Aha. Terus ini kainnya, Ya. yang udah di sketch ya. Aha. Setelah itu, ini namanya canting. Canting. Jadi pertama itu di sketch dulu, Iya, digambar. Itu pakai apa nih ini Kayak sketchnya? pensil. Oh, berarti sama kayak di kertas. Iya, cuman lebih susah sih karena nggak boleh dihapus. Nanti kainnya itu kotor jadinya. Kotor, bener. Oke, jadi pertama itu di sketch guys, di sketch dulu, sketch. menggunakan pensil dan langsung ke sekarang canting. Canting. Oke, itu Ini canting. namanya malam. Ini Malam. lilin yang dipanaskan. Oke, malam. Kemudian ini dimasukkan sampai dia mencair, mendidih gitu. Kemudian baru kita canting. Oke, itu perlihatkan, itu namanya canting guys. Ada 3 jenis canting. Oh, canting itu ini nggak sih canting? Canting. Aduh, baper nih. Oke, yuk sambil ini sambil Langsung saja tanya-tanya ya. ya. Oke, jadi Ini kita itu rendam dulu guys. Supaya misalnya kalau ada kotoran-kotoran apa gitu, langsung larut gitu dia. berarti itu langsung direndam sama malam Ya. malamnya itu. Ini masih panas banget malamnya. Ya. Jadi memerlukan juga yang namanya kompor ya. Kompor Ya. namanya ya? Kompor listrik. Kompor listrik untuk memanaskan si malam itu guys yang tadi dilihatin sama Yoni. Oke, let's Kemudian go. kita mencanting. Let's start. Oke. Ya. Wow. Ini kita pertama itu namanya canting kelawang. Canting? Kelawang itu mengikuti sketsa yang kita buat. Gitu. Ya. Canting kelowong. Kelawang. Nah, Yes. ini ngikutin sketch yang udah Yoni buat. Setelah kelawang itu, kita kan udah terisi nih. Ya. Anggap udah terisi dengan pensil-pensil yang itu kita udah tutupin. Kemudian kita masuk ke teknik motif. Motif-motif tambahin kayak titik, garis, boleh Ya. gitu. Itu namanya, itu kita pakai canting isian. Canting apa? Isian. Isian. Ya. Oke. Oke, ini kita bisa, kalau terlalu panas kita bisa tiup dulu. Gitu. Baru kita bisa isiin titik-titik. Titik-titik itu. Wow. Ya. Ini kita harus sabar ya. Benar. Melatih kesabaran sekali. Betul, diisi titik demi titik itu ya. Ya, titiknya ini harus sama gitu besarnya. Kalau nggak sama nanti kayak kurang rapi gitu jadinya. Coba aku boleh nggak aku cobain? Boleh. Isi titik aja. Ini. Enggak. Awas. Nanti tumpah. Oke. Titiknya di sini ya. Ya. Tik, Iya. tik. Tik. Wow. Mau coba guys? Mau coba guys? Let's try gitu. Ya, gitu. Oke, terus setelah itu biasanya Setelah itu kita bisa teknik yang terakhir itu ada tembokan, itu ngeblok. ngeblok. Oke. Ya, jadi begini. Gimana? Ini, misalnya kita ingin ngeblok itu nih. Kayak di fullin gitu. Itu namanya tembokan. Berarti kalau misalnya pengen nambahin warna nih kayak yang di sini tuh itu beda lagi tekniknya setelah itu ini. pewarnaan. Setelah semuanya kita selesai canting Yes. gitu, baru kita masuk ke proses pewarnaan. Nah, pewarnaan itu ada 2, ada pewarna alami sama buatan. Kalau yang satu warna yang Yoni itu biru Ya. sama merah itu pakai pewarna buatan, dan yang common itu menggunakan pewarna alami. Oh, itu caranya gimana? Sama tekniknya kayak mencanting gini atau dicelup atau gimana? Kalau yang biru itu yang satu warna dicelup. Itu pertama pakai air biasa dulu. Ya. Setelah pakai air biasa, kita masukin ke larutan naptol. Itu larutannya warnanya kuning dan sangat berbahaya kalau kena tangan gitu. Pelajaran fisika juga masuk ke sana dong, ya kan? Jadi sebenarnya berkesinambungan guys. Yoni suka fisika, terus suka membatik karena ada cairan-cairannya juga, ya kan? Jadi kok fisika sih kimia dong? Kimia kan? Iya, kimia, fisika masuk semua pelajaran. Oh iya, benar. Oke, maaf ya, saya bukan anak IPA soalnya ya. Oke, jadi itu di titik-titik gitu. Nah, biasanya kalau menyelesaikan satu buah karya ini, biasanya Yoni berapa lama? Kalau satu warna itu masih
sebentar sih, kurang lebih semingguan gitu. Oh, satu warna itu kayak ini ya yang di belakang ini ya? Warna biru itu. Jadi setelah nyanting kita celup, udah selesai. Oke. Tapi kalau yang banyak warna itu lama. Bisa sampai sebulan, 2 bulan gitu. Ya. Berarti kalau misalnya untuk lomba, itu yang satu warna. Oke. Di sini ada nggak sih karya yang Pak Jokowi yang mana? Pak SBY ya, Pak SBY? Pak SBY yang merah itu. Yang itu. Yang merah. Oke guys, yang merah itu guys. Di belakangnya Yoni pas. Ya, itu. Itu. Kemudian kalau yang sama Pak Jokowi yang juara 1 yang di atas. Yang di atas. Keren. Itu ada filosofinya nggak, maknanya? Ada dong. Gimana, Jadi setiap tuh? Yoni buat karya itu pasti ada Filosofisnya. Nah, di dalam lukisannya Yoni itu, batiknya Yoni, itu berbentuk seperti kuangen dalam, kalau di orang Bali itu namanya kuangen. Kuangen ya, buat sembahyang gitu. Nah, itu di dalam kuangennya itu ada ikan-ikan, ada perahu gitu. Itu tuh melambangkan bahwa Indonesia itu negara maritim. Jadi kayak akan kekayaan laut. Iya, betul. Di laut itu kan pasti ada ikan. Ada ikan ya. Ada perahu nelayan itu. Terus juga warna biru kan kayak laut kan. Iya, emang yang dipilih warna biru itu. Betul. Warna laut. Oh, iya. Keren banget sih guys. Jadi kayak itu tuh nggak tersurat, tapi tersirat gitu. Jadi makna filosofisnya luar biasa banget. Terus kalau yang ini, yang merah yang di belakang yang waktu Pak SBY? Itu menjangan. Menjangan. Oh iya, benar. Kan di Bali juga ada Pulau Menjangan kan. Jadi tapi kayak jarang gitu loh yang tahu. Yang tahu. Itu benar-benar unik banget. Benar. Jadi Yoni pilih menjangan. Menjangan. Dengan motif batik motif Bali. Oke. Jadi itu penuh dengan makna loh guys ya. Penuh dengan makna dan dilakukannya dengan teliti dan juga sabar. Iya, benar. Buktinya tadi aku aja gini, meresmes guys. Bahasa Indonesia meresmes apa ya? Gitu. Tuh, jadi ini langsung khusus buat teman-teman semua di rumah. Kita melihat proses Yoni membatik seperti apa. Tuh, jadi seperti ini guys. Jadi intinya yang pertama itu adalah sabar. Benar, ya. sabar banget. Harus hati-hati sabar, juga. harus hati banget. Tuh, jadi karena satu titik ke titik yang lainnya itu harus berkesinambungan gitu ya. Karena dan titiknya harus konsisten juga besarnya. Betul. Wow. Kayaknya gampang banget guys. Aku susah banget loh. Tuh. Kayak setiap garis kayak gampangnya set gitu. Kalau aku tadi kayak ngegol dia guys. Apakah aku penari kali ya? Ngegol dia garisnya. Ngegol dia garisnya. Ngegol dia loh. Tuh. Ya, ini juga harus sering diambil supaya kendalanya juga kalau di batik itu kadang kalau kita terlalu asik, kita nggak tahu ini bisa netes keluar dari sini. Hah? Oh. Keluar dari pinggirannya itu. Bisa netes ke sini terus blobor dia jatuh ke kain semuanya. Oh, ya. Tapi kita harus fokus sama malamnya, udah panas atau belum. Terus fokus sama cantiknya, fokus sama yang kita ini juga itu. Berarti kalau yang suka membatik itu tidak pernah gagal fokus, guys. Karena dia dilatih fokusnya. Ketika membuat karya itu fokus ke banyak hal, ada fokus ke cantik, ke malamnya juga biar nggak ini keluar gitu. Terus fokus ke kainnya. Wah, keren banget sih guys. Kayaknya ini cocok deh buat aku yang orangnya kan nggak sabaran tuh ya. Jadi harus harus belajar banyak nih sama Yoni. Wow. Keren banget sih teman-teman di rumah. Mungkin ada yang pengen belajar, bisa banget. Di Yoni juga bisa ya nanti ya, jadi pengajar ya. Ya kan harus bertingkat kan. Sekarang jadi pelaku, terus nanti jadi pelajar, mengajar juga gitu kan. Seneng dong Yoni bisa ngajarin teman-teman generasi muda kok kita harus bisa batik. Betul. Salah satu warisan supaya nggak punah dia. Betul. Supaya nggak ada klaim-klaim lagi dari luar kan. Gitu. Wow. Jadi itu membuat motif ya, itu membuat motif. Kain dari si ini ya gambarnya itu ya. Untuk biasanya kalau misalnya Yoni buat desain nih, menggambar sketnya ini, biasanya nyari inspirasinya tuh di mana Yoni? Yoni nyari inspirasi itu biasanya Yoni lihat kaman-kaman batik yang dijual itu kayak gimana. Cuman itu kan biasanya batik yang dijual itu cetak ya. Jadi Yoni ikutin aja motifnya di sana, tapi Yoni dengan buat
dengan batik versinya, tulis, ya. dengan dan juga berarti Yuni mengamalkan nggak tuh mengeksplorasi dari ATM. Amati, tiru, modifikasi, ya kan? Ya, benar. Jadi amati dulu gimana batik-batik yang ada secara konvensional yang dijual-jual di pasaran, terus amati, terus tiru gimana caranya, di sketch dulu, terus modifikasi sesuai dengan ciri khas dari Yoni itu sendiri dengan karya-karyanya Yoni gitu. Wow, menarik banget guys. Kita langsung di sini melihat prosesnya. Dan setiap ngambil itu harus digituin ya, ditiriskan dulu ya? Karena kalau misalnya diginiin langsung, itu masih banyak banget keluar. Dan ini yang beresiko nanti dia blobor. Oke, jadi gitu, jadi kita harus tiriskan. Tips juga sih buat teman-teman, digituin dulu. Ya. Biar ya walaupun dia keluar cuman agak lebih pelan. Terus ada kain, kita bisa lap dulu. Oke. Nah, kalau memang masih keluar, kita bisa tiup. Supaya agak lebih kental di dalamnya, dan kita bisa mulai. Wow, bisa keren. mulai, Karena aku tuh dulu pernah belajar ada kayak workshop sebentar gitu kan untuk membatik. Jujur deh aku susah banget guys. Susah banget. Aku ngelihat Yoni tuh kayak gampang banget ternyata loh, susah sekali. Jadi memang ini juga awalnya ngelihat guru-guru Yoni itu membatik itu kok kayak tinggal garis-garis aja. Iya, ternyata ada teknik khususnya juga untuk megang canting itu beda. Oke. Gitu. Dan posisinya tuh juga harus duduk ya? Ya, karena emang tradisinya dari nenek moyang kayak gitu. Benar. Memang harus kita pertahankan tradisi dari nenek moyang. Bukan hanya memproduksi batik aja, tapi dengan cara membuatnya juga harus kita adopsi juga. Apapun itu dari warisan yang sudah kita dapatkan dari nenek moyang ya. Benar banget. Oke, teman-teman semuanya mungkin yang di rumah itu pengen dengerin juga sih pesan-pesan nih dari Yoni untuk teman-teman generasi muda di Bali ataupun di Indonesia ataupun di seluruh dunia nih gitu. Pesan-pesan dari Yoni agar bisa menjadi generasi muda Gen Z yang bisa berprestasi, mencintai budaya, dan bisa seperti sosok si cantik ini gitu. Silahkan di spill, bukan spill ya, dituangkan. Jadi kita sebagai generasi muda, kita harus gali potensi diri yang kita miliki. Apapun itu selagi positif dan memberikan dampak positif bagi diri kita dan lingkungan sekitar, why not? Nah, jadi setiap kita menggali potensi itu jangan pernah menyerah. Never give up. Intinya kita memulai saja dulu. Untuk masalah gagal itu masalah belakangan. Untuk juara itu belakangan. Terus kita intinya berusaha yang terbaik. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi kalian nggak usah jadi baik dulu untuk memulai. Intinya kita mulai aja dulu untuk menjadi lebih baik. Gitu. Dan setiap kita memulai itu kita lakukan yang terbaik. Kemudian kita jangan lupa berdoa. Gitu. Intinya gitu. Cause I believe if we tried our best and pray, it will definitely give the best result too. Jadi kalau kita sudah melakukan yang terbaik dan kita berdoa, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik juga gitu. Wow, aku speechless guys. Amazing banget sih kata-kata dari gadis cantik berprestasi ini. Jadi mohon dicatat teman-teman semuanya. Dicatat ya. Jadi itu kita memang hari ini tuh bener-bener banyak banget kita dapat input yang luar biasa dari Yoni yang sosok gadis belia yang bisa menginspirasi kita semua. Dan intinya buat teman-teman semua generasi muda yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk memulai. Memulai, benar. Berani aja dulu gitu ya. Berani aja dulu, jangan mikirin hasilnya yang gimana-gimana dulu. Yang penting lakuin aja gitu ya. Oke, itu catatan buat kita semua, buat aku juga sih ya. Jadi harus berani dulu memulai gitu ya. Oke. Karena memang itu harus kita tanamkan juga dari kecil ya nggak sih ya Yoni ya. Apalagi Yoni dari kecil udah punya semangat gitu kan, ikut lomba, ikut banyak sekali perlombaan, bukan hanya non akademik, ada akademik juga,
non-akademik juga, seperti itu ya. Oke, buat teman-teman semuanya mungkin punya ini apa namanya inspirasi juga buat kita semuanya, bisa banget diisi di kolom komentar. Siapa saja yang bisa apa ya kami undang ke sini seperti Yoni ini, bisa banget diisi di kolom komentar mengenai tokoh-tokoh atau teman atau sahabat atau siapa aja yang punya cerita inspiratif yang luar biasa yang bisa kita share melalui TVRI Bali Podcast ini. Oke, tuh lihat tuh guys. Tetap Yoni tuh meskipun aku cuap-cuap tetap fokus ya. Oke, nih sekarang aku sekali lagi nih mau challenge. Apa tuh lagi? Challenge terus nggak sih? Iya, challenge terus. Oke, ini the last challenge nih sambil menutup perjumpaan kita pada hari ini. Oke, sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih banyak untuk Yoni udah datang ke sini ya Yoni ya. Makasih juga udah diundang. Terima kasih banyak sudah mensulap ini kita di sini apa studio kita dengan karya-karya yang luar biasa. Terima kasih banyak Yoni, dan buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, share, subscribe channel YouTube kami di TVRI Bali. Dan jangan lupa juga bisa diisi di kolom komentar kalau misalnya teman-teman punya ide-ide atau punya temennya atau tokoh inspiratif yang bisa kami undang ke sini ya. Jangan lupa diisi di kolom komentar. Aduh udah excited banget nih. Udah excited banget karena aku bakalan ngasih challenge. Aku lihat dari tadi Yoni kan fokus banget tuh ya, banget membatik dengan cantingnya gitu. Aku bakal men-challenge Yoni membatik sambil menyanyi. Oke. Are you ready? Karena kan Yoni tuh bisa semuanya kan. Sekarang kita gabung langsung di sini nyanyi sambil membatik. Oke, ready? Boleh dong. Siapa takut? Siapa takut? Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia penampilan dari Yoni menyanyi sambil membatik. Putri Cening Ayu, Viana Mimi, Ngiceng